Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri Maharani ingin mempresentasikan hukum arbitrase, yaitu putusan arbitrase online. Putusan arbitrase online. Putusan arbitrase online adalah keputusan yang diambil melalui proses elektronik tanpa pertemuan fisik. Di Indonesia, putusan ini sah jika memenuhi prinsip arbitrase dan kesepakatan pihak, serta harus ditulis dan ditandatangani secara elektronik. Pelaksanaan putusan memerlukan pengaturan lebih lanjut karena regulasi yang masih berkembang. Selanjutnya, ciri-ciri putusan arbitrase online. Yang pertama, bersifat final dan mengikat, sama seperti arbitrase konvensional. Yang kedua, dikeluarkan secara digital, biasanya berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai hukum dan kesepakatan para pihak, tunduk pada peraturan arbitrase yang disepakati. Yang keempat, berbasis bukti elektronik, dokumen, pernyataan, dan argumen dikirim melalui platform ODR. Selanjutnya, keabsahan putusan arbitrase online. Yang pertama, putusan arbitrase online sah jika sesuai prinsip dan kesepakatan. Yang kedua, namun terdapat beberapa kendala yuridis terkait putusan arbitrase online, seperti putusan harus tertulis dan ditandatangani arbiter, sulit dipraktek online. Yang kedua, putusan arbitrase online dibuat secara digital dan harus sesuai dengan undang-undang. 3. Pengiriman putusan elektronik memastikan keaslian arbitrase online. Kemudian di sini ada prosedur dan pelaksanaan. 1. Arbitrase online dapat dilakukan apabila ada perjanjian arbitrase antara para pihak yang menyatakan sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase online. Kedua, proses arbitrase online biasanya meliputi pengajuan tuntutan secara elektronik, verifikasi dokumen, hingga pengiriman bukti melalui email atau sarana komunikasi elektronik lainnya. 3. Putusan arbitrase online harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana putusan arbitrase konvensional, dan permohonan eksekusi putusan arbitrase dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah permohonan eksekusi. Kemudian ada tahapan pelaksanaan putusan arbitrase online. Yang pertama, permohonan arbitrase dan penyerahan dokumen elektronik. Para pihak mengajukan permohonan arbitrase online. Dokumen pendukung diserahkan secara elektronik. Yang kedua, penentuan arbiter dan aturan prosedur. Para pihak menentukan arbiter, tempat, lembaga, dan hukum arbitrase. Jika tidak, arbiter menetapkan berdasarkan kesepakatan dan aturan lembaga. Yang ketiga, sidang arbitrase online. Sidang dilakukan secara elektronik melalui konferensi video atau suara. Yang keempat, pengucapan putusan arbitrase online. Putusan ditulis digital, ditandatangani elektronik, dan disampaikan melalui media elektronik. Yang kelima, pelaksanaan putusan. Putusan arbitrase online final dan mengikat. Eksekusi harus sesuai hukum dan waktu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan arbitrase online. Kelebihan arbitrase online adalah prosesnya yang cepat, sederhana, dan lebih murah dibandingkan arbitrase konvensional, serta memudahkan penyelesaian sengketa lintas negara atau wilayah yang berbeda. Kemudian, kekurangannya adalah
masalah keabsahan dokumen elektronik, dan kesulitan dalam memastikan keaslian tanda tangan elektronik yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase online. Yang terakhir, contoh putusan arbitrase online. Contoh putusan arbitrase online yang pernah terjadi, misalnya dalam sengketa internasional Nextchess.net LLC v. MD Asa Du Zaman, di mana putusan arbitrase online memerintahkan penghapusan merek Nextchess.com karena melakukan tindakan penipuan yang merugikan pihak pemohon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.